Ini ya masih banyak teman-teman. Tuh. Ya kan? Nih, masih banyak sekali buahnya. Ini petikan di 24 ya teman-teman ya. Tuh. Mantap. Lihat nih. Dan buahnya masih super-super ya tentunya teman-teman ya. Nih. Masih banyak yang bagus nih. Tuh. Kita bandingkan dengan jempol saya teman-teman. Jempol saya ini besar ya teman-teman ya. Oke, nih seperti ini teman-teman. Ini bagian atasnya ya banyak juga teman-teman ya. Loh, nih bagian atas seperti ini. Dan ini tingginya 170 teman-teman. Ya, lebih tinggi cabenya 170, 180-an ini teman-teman. Lebih tinggi cabenya daripada saya sendiri. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya teman-teman ya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat dan rezekinya selalu lancar. Nah, pada hari ini kita membahas tentang cabai rawit yang usianya 7 bulan lebih ya teman-teman ya. Dan saat ini sedang dilakukan pemetikan ke-24 ya teman-teman ya. Nah, pemetikan 24 ini sudah mulai banyak yang merah sebelah sini. Tapi pemetikan kita lakukan dari sebelah sana dulu teman-teman ya. Jadi satu kali proses pemetikan itu satu siklus ya teman-teman ya. Jadi untuk pemetikan itu biasanya kita lakukan tuh bisa lebih dari 1 hari teman-teman ya. Kayak yang kemarin ini nyampe 1 minggu ya. 1 minggu full kita metik karena memang buahnya banyak yang merah lagi panen raya. Kemudian kemarin ada hambatan juga waktu ada pilkada, jadi terlambat petiknya, akhirnya merah makin numpuk. Nah, jadi ini baru petik ke 24 ya. Nih, usianya sendiri 7,5 bulan ya teman-teman ya. Ini masih banyak yang putih-putih atau kuning-kuning teman-teman. Dan ini banyak yang tanamannya itu menghalangi. Kita lanjut ke bagian yang bawah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi saat ini proses pemetiknya tuh yang bagian sini dulu teman-teman. Bagian sini nanti kalau udah selesai baru pindah ke sebelahnya. Kalau kita sebutnya ini di bagian paling bawah ya. Nah, untuk pagi ini teman-teman ya, pagi ini cabenya. Nah, ini pagi ini. Nah, itu beberapa ibu-ibu sudah metik. Yang ini bagian ini udah dipetik teman-teman ya, udah dipetik. Jadi yang merah sudah tidak ada, tinggal yang kecil-kecil aja seperti ini ya teman-teman ya, atau yang belum merah lah. Nah, seperti ini. Yang pertama ada Bu Detur sama Pak Deno ini. Pak Dino sembunyi. Mana Pak Dino? Wah, itu Pak Dino. Nih, Bu Detur sini. Bu Detur. Kita ke sini. Hari ini yang metik berapa Pak De? 13. 12 orang. 12 orang atau 12 tenaga petik. Nah, ini ibu-ibunya nih. Sehat Mbak Umi? Alhamdulillah sehat. Nah, ini Pak Katun. Bapak Sri sehat? Alhamdulillah sehat. Berarti? Oh. Kantongnya nggak sehat. Sabar, bentar lagi. Nah, ada yang lain ini jenisnya ini. Sepertinya bukan ini di bagian ori teman-teman ya. Jadi bagian bawah ini adalah bagian ori ya. Bagian ori. Terus yang untuk bagian atas sana itu adalah yang kaliber ya teman-teman ya. Jadi saya tanam 2 jenis ya. Ketika kalian sering bertanya Mas itu jenisnya apa, itu saya tanamnya kaliber dan ori ya teman-teman ya. Jadi saya tanam 2 jenis. Kenapa saya tanam 2 jenis? Ya karena saya sebelumnya belum pernah tanam rawit seperti ini teman-teman ya. Jadi yang sering kelihatan di grup itu antara ori dan kaliber. Nah, saya ingin membandingkan ya
membandingkan antara cabai ori 212 dan kaliber. Nah ini di bagian sini nih ori semua ya, ori semua yang bawah sana, yang sebelah sananya kaliber. Nah ini ya masih banyak teman-teman, tuh ya kan, nih masih banyak sekali buahnya. Ini petikan di 24 ya teman-teman ya, tuh mantap. Lihat nih. Dan buahnya masih super-super ya tentunya teman-teman ya. Nih. Masih banyak yang bagus nih. Tuh. Kita bandingkan dengan jempol saya teman-teman. Jempol saya ini besar ya teman-teman ya. Oke, nih seperti ini teman-teman. Ini bagian atasnya ya banyak juga teman-teman ya. Tuh. Nah, bagian atas seperti ini. Dan ini tingginya 170 teman-teman. Ya. Lebih tinggi cabenya 170 180-an ini teman-teman. Lebih tinggi cabenya daripada saya sendiri. Nah, kalau kalian pernah lihat foto saya dengan ibu-ibu pemetik cabai, itu ibu-ibu itu pemetik cabai itu tingginya hanya sepundak saya teman-teman ya. Jadi kalau yang cabenya tinggi-tinggi seperti ini ya teman-teman ya, ini kesusahan. Kalau di pinggir sih masih mudah ya ngambilnya, tapi kalau yang di tengah seperti ini teman-teman, nah di tengah seperti ini ibu-ibu yang kesusahan. Makanya apa ya, kalau tanam 2 baris ya, kemudian cabenya tinggi-tinggi seperti ini teman-teman, ini ya menyulitkan untuk yang petik, kemudian menyulitkan juga untuk perawatannya. Jadi saya kemarin nyoba teman-teman ya, ngetes nyepray nordok ya, karena ada yang terkena patek. Jadi saya tuh bawa tank itu jalan itu menyusuri seperti ini susah teman-teman. Banyak ranting yang patah karena tersenggol ya posisinya, karena terlalu rapat ya jalan perawatannya. Enggak maksudnya enggak semuanya lebar teman-teman ya. Ada yang lebar seperti ini, nanti ada yang rapat gitu ya, karena ajirnya kurang tinggi. Nah kemudian untuk petikan ke 24 ya, kemarin sebenarnya sudah kita petik yang ke 24 ya, tapi siang karena ada kebutuhan cabai mendadak, jadi kita petik kemarin mungkin sekitar 55 kilo lah teman-teman ya, 55 kilo. Kemudian untuk hari ini kemungkinan petikannya itu sekitar 150 sampai 170-an lah. Biasanya kalau 12 orang yang petik itu sekitar itu teman-teman ya, per hari itu sekitar itu, jadi sekitar 160 170 ya sudah. Dan apa namanya, hasil petikan di daerah saya ini kan biasanya berbeda ya dengan daerah kalian. Loh Mas, kok dapatnya cuma segitu 12 orang? Jadi begini Mas, di sini nih baru saya yang nanam cabai ya di daerah Tulang Bawang ini ya. Jadi kan saya sebelumnya tanam di Metro ya, di Metro di Pekalongan. Itu kalau mereka orang sana itu mereka udah sering petik cabai, tapi yang di sini nih mereka itu masih baru pertama kali ini juga petik cabai. Jadi untuk kecepatan petiknya itu berbeda dengan daerah-daerah yang sudah biasa tanam cabai teman-teman ya. Jadi kita harus memaklumi ketika kita pindah wilayah ya, kita bertani di tempat lain, di daerah lain yang memang belum pernah ada orang tanam cabai, terus kita mengerjakan orang dari sekitar situ yang tentunya mereka juga belum seberapa berpengalaman dalam pemetikan cabai. Jadi ya harap maklum ketika tenaga kerja itu tidak seperti di daerah-daerah yang lain. Di sini satu tenaga kerja itu rata-rata dapatnya 13-15 kilo per hari. Nah di daerah lain bisa ada yang dapat 20-25 kilo per hari. Nah itu yang memang sudah terbiasa teman-teman ya. Jadi kalau yang di sini ya tidak seperti itu ya, karena masih baru awalan. Kemudian ada juga yang bertanya, loh Mas apa enggak Pak Puk, Mas apa enggak rugi Mas dengan harga saat ini? Nah untuk harga saat ini ya teman-teman ya, yaitu di sini 15.000 per kilo teman-teman. Kalau untuk ruginya sih tidak teman-teman ya. Jadi masih ada. Jadi untuk bayar pekerja petik, terus kemudian untuk perawatan itu masih ada sisa sedikit teman-teman ya, sisa sedikit. Maksudnya sisa sedikit ini nih ya
untuk sementara ini sih masih untuk membalikkan modal ya teman-teman ya, karena modalnya kan belum kembali ya, tinggal sedikit lagi sih modalnya. Insya Allah di bulan ini bisa balik modalnya, kemudian di awal tahun kita sudah merasakan hasilnya teman-teman. Oke ya, cukup sekian untuk video kita kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa sholat 5 waktu karena itu yang paling penting. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.